Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Puler dimanapun kawan berada kini, semoga sehat dan banyak rezeki. Terima kasih banyak masih setia mentengin channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, sambil menunggu lewat tukang bakso cuangki, kita mulai saja cerita ini. Yuk mari. Di suatu tempat di distrik 12 sekarang ini, seorang gadis bernama Katniss Everdeen yang biasa dipanggil Ganis sedang menenangkan adiknya yang bernama Rosie karena sangat ketakutan terpilih menjadi perwakilan di acara tahunan Hunger Games ke-74 esok hari. Setelah menenangkan adiknya itu, Ganis keluar rumah menuju sebuah hutan untuk berburu. Saat membidik sasaran rusa yang dituju, eta datang sahabatnya si Galih mengganggu. Damn you, Gale. What are you gonna do with a 100-pound deer, Catnip? Si Galih pun menggodanya untuk memanah burung yang terbang di sana. Dan wush, kecepatan 350 km per jam anak panah pun meluncur mengenai burung tepat di bawah perutnya. Tak lama berserang, seekor pesawat terbang datang. Ternyata panitia pemilihan yang akan berlangsung esok petang untuk menentukan perwakilan muda-mudi sepasang mengikuti perlombaan. Sebelum pulang, Ganis mampir dulu ke pasar, menukar buah-buahan dengan bahan makanan di warung Bi Mai, sabelahna warung Cemai. Ganis tertarik dengan sebuah benda dengan sedikit lebay. Bi Mai berkata bahwa itu pin burung Mockingjay, pertanda keselamatan dan kemenangan. Lalu Cemai dengan gratis memberikan dan membuat hati Ganis sangatlah senang. Anjay, slebeo. Esok harinya pemilihan pun tiba. Ganis dan Rosie bersiap menghadirinya dan Ganis memberikan pin Mockingjay kepada adiknya. Di tengah ketakutan yang mendera adiknya, Ganis meyakinkan panitia tak akan memilihnya. Tenang saja, kamu tak akan terpilih adikku. Tapi pos selfie sebagai pemandu acara mengambil kertas pertama perwakilan pemudi dengan cara diundi. Dan yang keluar nama adiknya Rosie. Waduh. Primrose Everdeen. Karena tahu adiknya takkan mampu menjalani tanpa basa-basi, Ganis segera mengajukan diri menjadi pengganti. I volunteer. I'm Mr. Mayor. I need to get out of here. You need to get out of here. No. Go find Mom. No. Go find Mom right now. No. So sorry. No. No. Wasn't it? Undian kedua untuk para pemuda yang keluar namanya Peta. Malark. Ganis mengenalnya dan memanggilnya Tata karena pernah diberi roti olehnya. Akhirnya mereka berdua jadi perwakilan dari distriknya. Sebelum berangkat, Ganis ditemui ibu dan adiknya, berdoa dan berharap Ganis menjadi juara dan kembali kepada mereka seperti semula. Dan tak lupa adiknya memberikan kembali pin burung Mockingjay kepadanya. Begitupun perpisahan dengan Galih sahabatnya. Let's go. Pok selfie membawa keduanya naik kereta wush dan mengenalkan kepada seseorang yang bertugas sebagai mentornya. Dia adalah Kang Hamid, orang tua setengah baya, pemenang lomba dari distrik 12 satu-satunya saat perlombaan Hunger Games ke-50 pada masanya. Walaupun kerjaannya nyekek botol alias abok saja, ulah wae isi di kerem di WC. Kang Hamid memberi saran agar dalam perlombaan bisa bertahan dengan mencari sumber kehidupan yaitu air dan makanan, petei, jengkol, dan sayuran, serta menarik hati dari seluruh negeri sehingga sponsor akan memberi rasa simpati, XL, mentari, dan lain-lainnya lagi. Tibalah mereka di ibu kota, disambut riang gembira penuh sukacita untuk menyaksikan para kandidat berlomba. Ibu kota itu bernama Capitol yang dulunya terkenal dengan nama Jonggol. Di sana mereka langsung dikarantina, bertemu dengan pria bernama Sena, seorang desainer ternama yang akan membuatkan busana untuk acara perkenalan para peserta. Malam harinya peserta dari ke-12 distrik secara berpasangan berjalan di atas kereta. Ditarik 2 ekor kuda, Ganis yang cantik rupawan, panonna alus, irung alus, biwir alus, ditempati harap digigir meni mulus, dan Tata yang tampan berada di kereta paling belakang. Tak lama berselang dari gaun mereka keluar cahaya api yang membara,
membuat semua penonton terkesima dan bersorak dengan gegap. Esoknya di tempat pelatihan, semua peserta menunjukkan keahlian. Ganis memberi Tata saran untuk melemparkan beban agar tidak diremehkan oleh peserta lain, terutama Katro dan kawan-kawan. Tata pun pintar membuat ukiran di tangan mirip pepohonan untuk mengelabui lawan. Ketika malam, Kang Hamid memberitahu satu hal yang harus diwaspadai dari semua peserta adalah dari distrik 1 dan 2, karena mereka sudah dilatih sejak bayi baru nyeprot untuk menjadi juara. Ujian ketangkasan pun tiba. Dengan sedikit gugup Ganis masuk dan mengambil panahnya. Di balkon ada ketua panitia dan pengusaha yang akan jadi sponsornya. Karena gemetaran, anak panah pertama pun tak tepat sasaran, membuat semua tak menghiraukan. Anak panah kedua yang dilepaskan tepat mengenai sasaran, tapi tetap tak menjadi pusat perhatian. Karena kesal tak diperhatikan, Ganis melepaskan anak panah ketiga tepat mengenai buah apel yang ada di meja makan, membuat semua yang ada di atas diam dan terheran-heran. Hal itu menjadi perdebatan, tapi Kang Hamid mengacungkan jempol tangan, tanda apa yang Ganis lakukan. Wow, menakjubkan. Malam itu penilaian pun diumumkan. Tata mendapat nilai 8. Ya, itu lumayan. Dan Ganis mendapat nilai teratas, 11. Artinya sponsor pasti akan berdatangan memberikan bantuan. Malam berikutnya sesi wawancara. Ganis memakai busana merah merona. Terlihat begitu anggun, ditilik digigir lenggik, ditutup diharap siup. Memutarkan gaunnya hingga memancarkan cahaya. Penonton pun bersorak gembira. Sementara Tata ketika wawancara, dia mengatakan telah jatuh cinta kepada Ganis perwakilan wanita dari distriknya. Semua pemirsa terpesona. Ternyata ada sepasang kekasih mengikuti lomba. Ganis yang hatinya teriris melabrak Tata dengan mencekik. Untung datang Kang Hamid dan bilang itu hanya gimmick agar sponsor tertarik. Malam itu Ganis tak bisa tidur dan keluar kamar agar sedikit terhibur. Terlihat Tata sedang duduk tapakur dan Ganis meminta maaf kejadian tadi karena pikirannya sedang ngawur. Hingga akhirnya keduanya kembali akur. Esok hari perlombaan pun dimulai. Kang Hamid memberikan sugesti sebagaimana caranya bertahan hidup dengan mandiri, BCA, BNI, serta penuh percaya diri. Ganis pun naik pesawat dan diberikan serum pelacak agar semua peserta dapat termonitor dari ruang kontrol. Sampai di suatu tempat, kembali bertemu dengan Sena yang memberi nasihat, tetap semangat dan berjuang sampai akhir hayat, sambil memakaikan jaket di mana ada pin Mockingjay di dalamnya sebagai jimat agar selamat. Di depan lift, Ganis masuk ke dalamnya. Ketika tiba, sudah ada 23 peserta di sana. Bersiap memulai lomba mempertahankan nyawa. Hitung mundur bergema, penonton bersorak gembira, ada juga yang terpana melihat anak, saudara, atau kerabatnya mempertaruhkan nyawa. Ketika waktunya telah tiba, ke-24 peserta berebut mengambil senjata. Tapi tidak demikian dengan Tata. Dia berlari menuju hutan di depannya, dan Ganis berusaha mengambil sebuah tas yang entah isinya apa. Pertempuran pun terjadi antara hidup dan mati. Mayat-mayat bergeletakan, tak terkubur dengan layak, dan burung-burung bangkai menatap riang. Ganis berlari berusaha menyelamatkan diri, tak peduli apa yang terjadi, mencari tempat untuk bersembunyi. Peserta yang bernama Katro dari distrik 1 begitu menggebuk menghabisi peserta lain
satu persatu. Membantai dengan kejam demi keinginan menjadi juara yang sudah lama terpendam. Setelah terasa aman, Ganis membuka tas di gendongan. Ternyata isinya hanya seikat tambang dan sebuah botol minuman. Terdengar dentuman 13 kali pertanda jumlah yang mati, dan kini peserta tinggal 11 lagi. Ganis pun segera mencari air untuk persediaan, membuat jebakan, mencari makanan, lalu naik pepohonan untuk sekedar rebahan dan tempat aman dari kejaran lawan. Hari menjelang malam, ruang kontrol mengirim lewat hologram wajah-wajah yang sudah berpindah alam karena kekejaman di awal perlombaan. Ganis melihat ada seorang peserta menyalakan api, dan tanpa gadis itu sadari, datang Katro bersama kroni-kroni dan langsung menghabisi. Dari atas Ganis melihat Katro dan temannya dari distrik 1 dan 2 melintas di bawahnya. Tak disangka Tata ada bersamanya. Dalam hatinya berkata apa yang terjadi padanya. Tata ternyata ditawan sebagai penunjuk jalan mencari Ganis yang dianggap mereka lawan yang menyulitkan. Esoknya Ganis kembali melanjutkan petualangan hingga mencapai perbatasan dan kembali beristirahat di atas pepohonan. Ketika pagi hari Ganis baru tersadar, hutan di dekatnya sudah terbakar. Ia pun berlari seolah api mengejar dan bola-bola api menyambar. Untung saja masih bisa menghindar. Namun satu bola api mengenainya mengakibatkan luka di pahanya. Ganis pun kembali berlari menghindari api dan tercebur ke kali. Saat itu dari kejauhan Katro dan temannya melihatnya, mengejarnya hingga ia kembali naik pohon dan bersembunyi di sana. Katro berusaha naik pepohonan, tapi jatuh ke tanah. Dan kawannya melepaskan anak panah, tapi Ganis masih bisa bertahan di balik dahan. Melihat itu Tata yang ada di bawah memberi saran, Katro dan kawanan agar menunggu sampai Ganis turun karena tak mungkin dia terus bertahan di atas pepohonan. Malamnya sponsor mengirimkan Ganis obat salep kulit 88 untuk luka di pahanya. Dan ajaib luka itu sembuh seketika. Malam berlalu, pagi pun tiba. Katro dan kawanan terlelap tidur di bawah sana. Di balik pohon sebelahnya, ada gadis kecil bernama Ryu dari distrik 11. Memberi saran kepada Ganis untuk memotong sarang lebah yang ada di atas. Ketika memotong, beberapa ekor lebah sempat menggigitnya. Namun akhirnya sarang itu jatuh ke bawah dan mengejar Katro dan kawan-kawannya. Hingga satu orang gadis dari distrik 2 tergigit sampai menghembuskan napas terakhirnya. Ganis mendekatinya dan mengambil panahnya. Ganis yang tergigit mulai merasakan sakit dan menjerit. Otaknya dipenuhi halusinasi hingga pingsan tak sadarkan diri. 3 hari kemudian Ganis baru siuman dan selamat dari gigitan lebah karena mempunyai golongan darah yang sama, yaitu golongan darah P. Pahit. Salah kawan. Ternyata Ryu yang menolongnya dan kini menjadi sahabatnya. Mereka pun bekerja sama untuk melanjutkan perlombaan, dan Ryu mengetahui Katro dan kawanan mengumpulkan bahan makanan di dekat tenda tempat awal permainan. Dengan kode suara burung Mockingjay, kuk, kuk, geruk. Untuk memecah lawan, Ryu bertugas membuat asap dan Ganis mulai mengendap. Dan itu berhasil. Katro yang melihat ada asap bergegas mencarinya, meninggalkan satu orang penjaganya. Ketika mengintai terlihat seorang peserta melompat, menghindari jebakan dan berhasil mengambil makanan. Ganis yang sadar akan hal demikian, melepaskan anak panah ke keranjang buah-buahan. Dan buah apel itu menggelinding ke depan, mengenai jebakan, menimbulkan ledakan dan menghamburkan semua perbekalan. Melihat kejadian tersebut, Katro kalang kabut dan menghabisi peserta penjaga dengan hati kecut. Ganis segera meninggalkan tempat itu dan mencari Ryu sahabatnya. Ternyata Ryu terkena perangkap dan Ganis segera membebaskannya. Tapi pemuda dari distrik 2 datang dan melemparkan tombaknya.
Ganis melepaskan anak panah dan tepat mengenai sasarannya. Tapi, Ryu terkena tombak di dadanya dan akhirnya tak bisa terselamatkan nyawanya. Ganis begitu sedih dan menguburkan Ryu dengan perasaan perih. Rungkad ente-entean, kelangan kowe sing paling tak sayang, pantang pulang sebelum menang. Ganis memberikan salam ke distrik 11 dan penonton pun membalas. Ayah Ryu yang tak puas nekat menyerang petugas, mengakibatkan semua orang berbuat ganas. Dan akhirnya kerusuhan pun meluas. Untuk meredamnya, Kang Hamid punya rencana dan mengusulkannya kepada ketua panitia dan penguasa negara agar pemenang lomba sepasang peserta dari distrik yang sama sebagai tanda cinta dan jalinan asmara. Panitia setuju dengan segera mengumumkan hal itu. Ganis yang mendengar pengumumannya segera mencari Tata karena itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa. Ia menemukan jejak darah dan akhirnya menemukan Tata terkubur di tanah dengan tubuh lemah dan luka di kaki yang sedikit parah. Ganis berusaha mengobatinya dan membawanya ke tempat aman di dalam gua. Sponsor pun memberinya makanan dan petunjuk untuk mengambil obat luka di depan tenda perbekalan. Malamnya walaupun tak diizinkan Tata, Ganis pergi menuju tenda untuk mengambil obat luka. Di sana ada seorang peserta yang terlebih dulu mengambil bingkisan sesuai nomor distriknya. Ganis pun segera mengambil obat di bingkisan nomor 12 yang terpampang. Tak disangka ada peserta lain menghadang dan terjadi pertarungan. Where's Loverboy? Di tengah kepayahan, ada satu peserta datang dan membantunya. Ternyata dari distrik 11 yang merasa berhutang jasa karena Ryu sudah jadi sahabatnya. Tapi, itu hanya untuk kali ini saja. Ganis pun segera kembali ke gua dan mengobati luka Tata yang seketika sembuh seperti sedia kala. Esoknya Ganis dan Tata melanjutkan petualangan. Tata yang kelaparan berusaha mencari makanan. Saat Ganis membidik sasaran, ia dikejutkan dengan teriakan. Ia segera mencari Tata di mana kini. Ia kaget menemukan buah ceri, tapi akhirnya bertemu Tata kembali. Ternyata teriakan itu, gadis peserta dari distrik 1 memakan buah ceri yang beracun hingga membuat nyawanya melayang tiada ampun. Ganis mengambil buah cerinya untuk berjaga-jaga apabila ada sesuatu yang tak terduga. Malam harinya ruang kontrol mengirimkan domba berbulu serigala, mengejar Ganis dan Tata sampai mereka berlindung di atas tenda. Ternyata Katro sudah berada di sana dan berniat menghabisi keduanya. Katro sudah tak ada harapan juara karena pasangannya sudah meninggal dunia. Tapi Ganis dan Tata berhasil mengatasinya dan mengirimkan Katro pergi ke alam baka. Mereka berdua tinggal satu-satunya pasangan yang tersisa dan dipastikan menjadi juara. Tapi tiba-tiba panitia menganulir keputusannya. Dan juara dari permainan ini kembali hanya satu peserta. Tata yang merasa tidak berdaya dan menganggap Ganis yang pantas menjadi juaranya, mempersilahkan Ganis untuk menuntaskan tugasnya. Tapi Ganis sadar diri. Dengan mengeluarkan buah ceri, mereka berniat bunuh diri. Demi menjaga rasa empati. Melihat itu pemirsa kecewa dan akhirnya panitia berubah kembali keputusannya. Dengan menjadikan pasangan dari distrik 12 menjadi juaranya. Semua penonton pun gembira menyaksikan keduanya. Mereka pun kembali pulang ke kampung halamannya dengan naik kereta cepat Bandung-Jakarta. Disambut genggam gempita semua warga negara. Mereka dengan penuh semangat memberikan ucapan selamat kepada Ganis dan Tata yang begitu hebat dan akhirnya film pun tamat.